seorang anak manusia dari dilahirkan sampai sekolah dan akhirnya sarjana, hidup di kota Makassar, bergaulnya di kota Makassar, hidup sehari-harinya di kota yang ramai ini. Akhirnya mendaftarlah dia pegawai negeri. Setelah mendaftar pegawai negeri, ternyata dia ditempatkan di pelosok kampung di Papua. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, dan dia harus tinggal di situ bertahun-tahun. Maka dia pasti stres. Saya saku. Nah, teleponlah orang tuanya. Tidak bisa kah di sini, Pak? Setengah mati saya di sini. Tidak ada sinyal. Dari kecil saya berkomunikasi pakai handphone, sekarang tiba-tiba tidak ada sinyal, air susah, listrik tidak ada. Menderita saya, Pak. Kata bapaknya, sabar mako dulu nak, tinggal mako di situ, insya Allah akan ada perubahan. Tidak bisa kah, Pak? Menderita saya di sini. Setelah dia menderita, akhirnya dia putuskan, sudah Mi, biar mak saja pensiun dini. Lebih baik saya tinggalkan ini pekerjaan gajiku yang cuma 5 juta, dari saya penderita 24 jam. Pulang mak, kata bapaknya, pulang mako pale. Saudaraku, merantau, pergi kerja, ternyata di tempat kerja tidak menyenangkan. Bapak masih ada pilihan. Apa pilihannya? Pensiun dini. Polisi ditugaskan ke Papua, di sana orang baku tembak-tembak. Tentara ditugaskan ke Papua, ternyata juga tidak nyaman di sana. Bapak ibu masih punya pilihan. Apa? Pensiun nggak? Berhenti ya? Ada apa? Tapi ketahuilah demi Allah, kalau masuk maki dikubur, tidak ada yang dibilang pensiun dini. Kalau masuk maki dikubur, bapak senang tidak senang, puas tidak puas, tinggal kau di situ, tidak boleh kau pulang-pulang lagi. Kalau di dunia tidak senang kita perantauan, masih bisa kita pulang. Pergi cari kerja di Jakarta, ternyata di Jakarta tidak ada nyamannya, pulang lagi di kampung Tamak Galung. Ternyata sampai di kampung kita merantau tidak nyaman juga, masih bisa kita pindah lagi. Tapi ketahuilah demi Allah, ketika bapak masuk kubur, tidak ada pilihan kecuali tinggal maki di situ. Tidak ada lagi pulang-pulangnya. Dan pada saat masuk di kubur, Nabi menjelaskan, ada beberapa orang yang menyesal setelah tiba di kubur. Nah, sesa alena, magai nasabari. Maka dia Nabi tak menyesal mereka sebab apa? Satu, enggan bersedekah. Selama hidupnya, dari pagi sampai pagi lagi, lembur cari nafkah. Bahkan dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan keluarganya, menghalalkan segala cara. Dia dapat itu harta, bisa bikin rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, punya tabungan deposito yang banyak. Tapi ketika dia meninggal, tidak punya sedekah. Rumahmu, depositomu, mobilmu, bukan kau yang punya. Apa yang kau bawa? Hanya selembar kain kafan. Kaos kaki dilarang, cincin tidak boleh, baju tidak boleh, kain kafan, kain yang paling murah. Biar bapak pejabat tinggi, biar bapak kaya, tidak bisa kasih tahu kain kafannya sutra. Tidak, kain yang paling murah. Selama kita hidup, parfum yang kita pakai berjuta-juta harganya, tapi begitu bapak mati, apa parfum dipakai? Kapur barus. Maka menyesallah ketika masuk di kubur, karena dia tidak bersedekah. Kenapa? Sedekah ini yang membuat kita menyesal. Sebab puasa, haji, zakat, sholat hanya kita nikmati ketika kita lakukan saat di dunia. Ketika bapak sholat, puasa, haji, didapat pahalanya ketika kita di dunia. Tapi yang namanya sedekah, namoni mati nih, biar kita sudah jadi jasad, tinggal tulang belulang, tapi masjid yang kita bangun, sekolah yang kita bangun, pesantren yang kita ikut bangun, selama pesantren, masjid, sekolah itu dimanfaatkan, selama itu kiriman pahala datang kepada kita, meskipun kita sudah dikubur. Ini disebut amal jariah. Maka ini masjid belum rampung. Bapak-bapak, sedekah. Saya tidak bisa sedekah uang Ustadz, sedekah dengan otak. Pikir bagaimana supaya bisa maju ini jamaahnya. Saya tidak punya otak Ustadz, tapi saya punya tenaga. Pakai tenagamu menolong agama Allah. Jadi kau security, jagai sandalnya orang. Itu sedekahmu. Saya tentara polisi, gunakan tentara polisi untuk memajukan agama Allah, menolong agama Allah.
Saya bukan tentara, Ustaz. Tidak tahu nggak pintar, tidak tahu uangku. Apa partisipasiku? Jangan kau banyak bicara. Diam kau saja. Gak ada tahu itu orang tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah berikut rapat, nguritik terus panitia dari pangkak-pangkak, dari balai-balai, menyerang terus panitia pembangunan masjid. Maka bawa no, itulah pembangun, itulah partisipasimu. Maka orang yang tidak bersedekah ketika dia hidup, dia akan menyesal di akhirat kelak. Bapak-bapak, ini yang rumah tak ada di sini, begitu meninggal siapa punya? Ahli waris. Ya bagus kalau rumah tak dipakai pengajian. Tapi kalau nak pakai mesum anak tak, nak bawa mi ceweknya sama siswa, kos-kosan mi, nak pakai berzina rumah tak, kateh menderita di kubur. Maka sebelum segalanya terjadi, penyesalan itu sedekahlah. Golongan kedua yang menyesal di akhirat kelak, di kuburnya kelak, kata Nabi, adalah mereka yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak datang. Termasuk yang selalu terlambat. Itu menyesal kau nanti ketika di akhirat. Kau datang memang sholat Jumat, tapi azan pi orang kau sampai. Itu pun kau merokok dulu di depan. Jangan kau dulu masuk. Cari carama, sallu carama. Sambayang pi kama pi baru masuk. Menyesal kau nanti di kubur. Dengar ini yang selalu terlambat sholat Jumat. Dengar Pak ya. Tanda-tandai mukanya. Dan itu terung itu. Itu kemarin yang terlambat. Itu juga minggu lalu. Itu lagi yang terlambat ini. Mau masuk surga. Nenekmu patah. Coba kita lihat itu. Sholat 5 waktunya tidak ada. Sholat 5 waktu tidak ada. Jumat saja dia mengaku Islam. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Dan Jumat-Jumat begitu. Mau masuk surga. Coba kita lihat ini. Yang selalu terlambat, dengar baik-baik. Sah sholat Jumat tak? Sah. Tapi tidak ada di buku absen. Ketika hatib sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukunya malaikat daftar hadirnya ditutup. Yang datang sudah tidak dicatat namanya. Di akhirat kelak Anda akan menyesal. Mana namaku di buku absen? Ada kok memang, tapi terlambat kok. Dan Jumat-Jumat Bapak lakukan. Sudah dikasih tahu begini, tidak ada perubahan. Nah bilang orang Bugis, wita topina witai. Kucini tompina kuciniki, eja pina doang. Tapi katte. Itu yang nasindir Allah dalam Al-Quran. Wa dhawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, mereka tidak akan berubah. Kasar hatinya, mati hatinya. Kata bahasa hadis, kaswatul qalbi, maka doati. Mudah-mudahan Jumat depan tidak mikir begitu. Coba kita dibilang wali kota barangkali banyak mau ditandatangan di kantor. Banyak orang datang pelayanan publik. Tapi kata pengangguran jah. Terlambat lagi datang sholat. Apa modal tak nanti menghadap kepada Allah? Maka akan di akhirat nanti dikubur. Bapak menyesal. Kenapa kasihan saya selalu terlambat? Hayya 'alas salat. Mari menunaikan sholat. Nabi bilang temannya, pergi masjid. Apa Nabi bilang? Malas kak deh. Kenapa? Itu imam di situ selalu duduk sambayang. Nah, itu. Dia cari pembenaran bagaimana supaya dia tidak datang ke masjid. Anda akan menyesal nanti ketika masuk dalam kubur. Dan pada saat menyesal itu tidak ada lagi. Tidak boleh aku lagi kembali. Beda kalau kita pergi ke kampung. Wah menyesal saya tidak bawa laptop. Masih bisa dikirim panter. Tapi ketika masuk di kubur tidak ada lagi. Nah, yang ketiga kata Nabi, orang yang menyesal nanti di akhirat adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu nasi salah-salah. Orang yang suka bertengkar. Selesai mi kampret sama cebong. Tinggalkan itu. Sudah mi dilantik presiden. Prabowo sudah jadi menteri. Kate masih bertengkar cebong kampret. Ini dekat lagi kita. Desember nanti ini ada lagi pilih wali Makassar. Silakan berbeda pilihan. Tapi jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Kita berpecah belah. Termasuk di antara kita. Masjid kadang-kala berpecah belah. Gara-gara apa? Gara-gara beda mazhab. Zaman saya kecil kalau orang berbeda mazhab tidak bertengkar, tidak ribut di medsos. Kita salat subuh, Allahu Akbar. Ternyata di samping tidak kunut, tidak diprotes itu. Langsung jadi saja Allah, tidak kunut di samping Muhammadiyah.
Itu saja dibilang dulu. Sekarang baku maki kita di medsos. Seolah-olah kita beda nabi. Sama kiblat tak, sama akidah tak, sama dua kalimat syahadat tak. Masa gara-gara beda mazhab, beda sudut pandang, kita saling memaki, bahkan akhirnya tidak mau datang ke masjid karena dia tidak setuju dengan pendapat ustadz yang ada di masjid itu. Orang yang memutuskan silaturahim di akhirat kelak akan menyesal. Dan sebelum itu segalanya terjadi, maka penuhi sekarang ini. Kalau bapak yang tadinya malas bersedekah, pulang ke sholat Jumat ini, sedekahlah. Yang selama ini masih selalu terlambat sholat Jumat, minggu depan kita lakukan. Datang lebih awal, selesai sholat Jumat, jangkit juga langsung pulang. Dia mungkin nanti itu yang paling terlambat datang, dia juga itu cepat pulang nanti. Lihat begini ya. Tanda-tanda beda, itu paling terlambat datang, begitu assalamualaikum langsung lompat. Dia tonji itu. Dan dia lagi minggu depan. Nah, apa susahnya Pak? Kita semua punya masalah. Ketika ada masalah seperti ini, selesai sholat Jumat, tinggal 5 menit. Mengadu kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, capek mak, kasihan. 3 tahun mak ini jadi sarjana, tidak punya kerja. Kau melarang saya menyogok. Kau melarang saya nepotisme. Engkau mengharamkan yang dilarang agama. Tapi saya mau kerja ya Allah. Minta pertolonganmu ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan. Kalau engkau menolong saya Allah, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Minta, nangis kepada Allah. Minta kepada Allah. Sesuai janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintaku kepada aku. Pasti saya kasih kok. Itu janji Allah. Banyak dosa aku Ustaz. Apa Allah mendengar saya? Banyak dosa tak. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Apa Allah tidak mendengar doa orang berdosa? Tidak. Kalau Allah tidak mendengar orang yang berdosa, maka tidak ada doa dikabulkan di dunia. Kenapa? Tanjak-tanjak penuh dosa aja semua ini. Lalu orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang baik, dia sadar salah, lalu dia tobat, dan dia tidak ulang, lalu dia ganti kebaikan. Itulah orang baik. Kita baru tahu bahwa orang yang terlambat sholat Jumat tidak masuk daftar. Tobat sebentar. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, bimbing saya agar saya tidak ulang lagi Jumat depan. Karena tanpa hidayah dari Allah biasanya kita ulang. Maka kita diajarkan doa dalam Al-Baqarah akhir-akhir. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam diri hamba. Dan kalau kita merasa ada musuh tak di sini komplek, sudah segeralah datang minta maaf. Maafkan saya Pak, saya hilaf, saya adik, saya emosi. Maafkan saya. Sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya, bukan urusan tak. Yang penting minta maaf Ki. Selama masih bilang Ki saya kakak, saya dosennya, saya senior, saya pejabat, saya orang kaya, masa saya minta maaf sama dia? Itu setan yang bisik kita seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai bukan yang profesor, bukan yang kaya, bukan yang tinggi jabatannya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah saling maaf, memaafkan. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.